Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya ingin share tentang pengalaman saya yang mengamalkan dua kata ajaib yang bisa mengubah nasib. Saya ingin membagikan kepada teman-teman agar nasib kita menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah mendapatkan rezeki dan mengubah nasib kita. Seperti apa dua kata tersebut? Baiklah. Nah, teman-teman, saya akan memberikan judul video ini dengan dua kata ajaib perubahan nasib kehidupan. Ya, kalau kita ngomong soal kata berarti itu hal yang sederhana dong, ya. Nah, hal sederhana ini sangat mudah dalam mengubah hidup kita. Nah, kenapa bisa? Karena ini sebenarnya sangat simple. Hanya dengan kata-kata saja kita bisa mengubah kehidupan kita dan bahkan nasib kita. Nah, simple, cuman kebanyakan orang juga termasuk kamu dan teman-teman sekalian mungkin suka meributkan hal-hal yang sebenarnya sederhana atau sepele. Hal yang akan saya bahas kali ini adalah hal yang berhubungan dengan dua kata ajaib yang akan merubah hidup kamu. Nah, alhamdulillah, izinkan saya untuk membawa satu persatu ya. Ya, tahu nggak teman-teman, hidup ini semuanya itu sebenarnya penuh misteri. Jawaban dari setiap misteri kehidupan sebenarnya ada di dalam satu titik, yaitu titik berhubungan dengan hukum kuasa Allah. Nah, yaitu hukum kasih sayang. Nah, kenapa? Karena dari yang kita tahu, kita itu banyak lupa bahwa Allah itu sebenarnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kita bisa lihat dari bacaan yang biasa kita baca, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, yang dimana artinya sudah jelas, tapi banyak orang lupa bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ingat teman-teman, Allah itu sebenarnya gak suka melihat kamu itu susah. Dan semua hukum yang terjadi di semesta alam ini semuanya dilandasi hukum kasih sayang. Salah satu hal yang berhubungan dengan kasih sayang yang akan saya share yaitu dengan dua kata ajaib ini, yaitu kata maaf dan terima kasih. Oke? Baiklah, saya akan jelaskan. Betul, kita akan membahas kali ini yaitu dua kata ajaib, yaitu maaf dan terima kasih. Saya akan menjelaskan dengan pengalaman pribadi saya bagaimana hanya dengan mengamalkan dan memperdalam dua kata ajaib ini hidup kita bisa berubah. Saya nggak tahu kehidupan kamu sekarang seperti apa dan bagaimana. Cuman yang saya tahu betul yaitu kalau hidup kamu banyak masalah. Jadi sebenarnya masalah itu sebenarnya cuma satu, tapi jadi banyak masalah karena hati kamu. Kenapa saya bilang hati kamu? Karena kamu belum menjadi hati yang lapang. Keajaiban itu datang dan akan selalu datang kepada orang-orang yang berhasil melapangkan hatinya. Nah, orang yang berhati lapang udah bisa memaafkan siapapun sekalipun orang yang pernah menyakiti hatinya. Nah, coba deh kita renungin. Coba teman-teman renungin perkataan saya. Apakah teman-teman pernah merasakan tiba-tiba dikasih rezeki nggak yang tidak disangka-sangka? Seperti ada yang tiba-tiba mentraktir dan memberi sesuatu. Coba deh ingat-ingat. Ketika mendapatkan itu, hati yang teman-teman dan kamu rasakan suasananya seperti apa? Ketika hati sedang marah, atau sedih, atau iri, coba deh ingat-ingat. Atau mungkin bahkan benci. Pasti enggak kan? Ya, itu karena ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, itu kan hati kita lapang. Nah, hati kita lapang, tenang, dan hati kita sangat bersyukur. Nah, contoh itu hati kita tenang, kalem itu ketika kita berzikir, habis melakukan sholat, habis mengaji, ya kita tenang, adem, dan hati kita terasa lapang.
seperti itu teman-teman. Dan ketika hati kita terasa lapang, maka rezeki yang disangka-sangka itu akan datang, dan perubahan nasib pun itu akan lebih mudah. Nah, ketika teman-teman mempunyai perasaan negatif yang seperti saya bilang tadi, teman-teman pasti ngerasain rezeki itu. Ketika teman-teman ngerasa perasaan yang negatif itu seperti iri, benci, sedih, pasti tidak datang kan. Teman-teman pasti ingat ketika hati teman-teman dan hati kamu sedang senang atau sedang rasa happy, adem, kalem, justru rezeki itu datang tidak sangka-sangka. Nah, ini akan saya share kepada teman-teman bagaimana supaya hati kita akan terasa lapang dan rezeki kita akan dipermudah. Nah, tapi yang terjadi apa? Sebenarnya kita sendiri yang menyusahkan diri sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena hati kita itu sempit. Kita itu menyempitkan hati kita. Jadi rezeki dan hidayah dari Allah pun gak masuk ke hati kita, karena hati kita itu sempit dan tidak lapang. Nah, kembali lagi ke kata ajaib yang mengubah hidup teman-teman ya. Yang pertama, maaf. Saya tahu bahwa gak gampang untuk memaafkan orang ya. Saya pun pernah mengalami situasi seperti kamu. Teman-teman mungkin mengalami sakit hati oleh orang-orang yang menyakiti kita. Nah, bisa jadi sebelumnya padahal kamu bersahabat baik, sayang, atau bahkan kamu cinta dengan orang tersebut. Mungkin kamu merasa sudah percaya dengan dia, tapi kamu dikhianati oleh dia atau dizolimi oleh dia, sehingga kamu menjadi sakit hati. Nah, saya tahu teman-teman perasaan seperti itu, dan saya pun paham betul bahwa kata maaf dan memaafkan mereka itu gampang, tapi untuk bisa memaafkan total itu sulit dan sangat susah. Nah, sekarang tugas saya sebagai sahabat teman-teman yang ada di samping telinga teman-teman yang teman-teman nonton sekarang, saya ingin memberikan teman-teman dan kamu cara termudah untuk kamu bisa memiliki hati yang lapang dengan cara memaafkan. Nah, memaafkan orang yang mungkin sampai detik ini belum bisa kamu maafkan secara total. Nah, caranya mudah. Cara ini bisa saya lakukan dan terbukti alhamdulillah berhasil, insya Allah ya. Cara yang paling efektif untuk teman-teman bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu adalah dengan cara mendoakan ya. Mendoakan dengan tulus orang tersebut. Nah, pasti kita bertanya-tanya, waduh, gila, masa saya disuruh doain orang yang nyakitin hati saya ini? Gimana sih? Nah, ingat ya teman-teman, tidak banyak orang yang merasakan keajaiban rezeki. Rezeki dan hidupnya baik karena apa? Karena kita lihat di luar sana itu orang yang hatinya lapang itu sedikit. Makanya keajaiban hanya berlaku bagi orang-orang yang sedikit tadi. Nah, sekarang ini saya akan mengajarkan kepada kamu semua bagaimana cara mendoakan orang yang menyakiti hati kamu dengan cara yang terbaik. Nah, sekarang ikuti saya bagaimana cara mendoakannya. Kamu ikuti saya dimanapun kamu saat ini. Nah, sekarang saya mohon ya, saya mohon kamu kalau bisa pejamkan mata kamu. Nah, setelah kamu pejamkan mata kamu dengan tujuan supaya kamu bisa membayangkan lebih mudah ya, tolong ucapkan katanya. Kamu pejamkan mata sambil kamu bisa membayangkan lebih mudah. Bisa bayangkan orang yang sudah menyakiti kamu. Pikirkan dan bayangkan coba wajahnya ya. Saya minta tolong kamu pikirkan dan bayangkan wajahnya. Dan kamu pikirkan juga apa yang sudah dia pernah lakukan kepada teman-teman, kepada kamu. Nah, hal yang bisa membuat kamu kecewa, sakit hati karena perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, pikirkan itu bagaimana perasaan kamu sekarang. Mungkin kamu marah, jengkel, bahkan mungkin sekarang sakit hati. Nah, mungkin kamu yang tadinya udah reda jadi berapi-api gara-gara kamu ingat dia, dan kamu pengen bahkan maki-maki dia seperti itu kan teman-teman. Nah, ketika kamu lagi kesel, saya minta tolong kamu bayangkan
Satu perbuatan baik aja yang pernah dilakukan sama kamu oleh orang yang pernah menyakitin kamu. Satu aja, nggak perlu banyak yang kamu ingat, oke? Nah, ketika kamu sudah tahu atau nggak seburuk-buruknya orang yang pernah hadir dalam hidup kamu, pasti dia pernah melakukan paling enggak satu perbuatan baik sama kamu. Nah, sekarang kamu pikirkan dan bayangkan perbuatan baik apa yang masih bisa kamu ingat yang pernah dilakukan oleh orang yang pernah menyakiti kamu. Pikirkan dan bayangkan perbuatan baiknya, pikirkan dengan jelas. Dan bayangkan dengan jelas ketika kamu memikirkan perbuatan baik yang pernah dilakukan sama kamu. Nah, teman-teman tanpa sadar pasti mengetahui bahwa dia sebenarnya sama seperti teman-teman, sama seperti kamu. Yang mana kamu pun gak mungkin sempurna dan melakukan perbuatan baik 100%. Teman-teman pasti pernah lah kepleset 1-2 kali, bahkan sampai 3 kali menyakiti orang lain. Bagaimana nasib orang lain yang secara sengaja atau tidak sengaja kamu sakiti? Apakah dia bisa menerima perbuatan buruk kamu? Belum tentu kan? Belum tentu ya. Tapi yang harus kita sadari teman-teman, orang yang pernah kamu sakiti dan orang yang menyakiti kamu itu, ya kalian bertiga itu sama-sama manusia, yang artinya pernah memiliki kehilafan. Kalau kamu sudah menyadari orang yang menyakiti kamu itu adalah manusia sama seperti kamu yang pernah hilaf, nah sekarang kamu menyadari bukankah tidak ada gunanya perasaan dendam dan marah kamu dengan dia? Sekarang coba kamu rasakan. Coba kamu tarik nafasmu dalam-dalam dan kamu buang perlahan-lahan. Karena kamu sudah menyadari dan mulai mengetahui bahwa ternyata pikiran kamu yang mulai berlebihan selama ini. Nah, sekarang kamu lakukan yang nomor 2. Setelah kamu menyadari bahwa kamu berdua adalah manusia biasa, saya minta tolong mulai detik ini, kalau perlu sekarang, menyadari bahwa kamu sambil memejamkan mata berdoa dan minta kepada Allah, dan berdoa dengan tulus kepada Allah untuk orang yang pernah menyakiti hati kamu. Nah, doanya gimana? Nah, gini nih ya, saya share doanya. Doanya itu doakan semoga dia diberikan kebahagiaan, diberikan kesadaran, dan diberikan jalan kehidupan yang penuh dengan keceriaan, dan katakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah mengampuni dia dan saya sudah memaafkan dia, dan ya Allah, saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan ucapkan syukur. Nah, ketika kamu ngomong begitu, saya yakin ada getaran. Dan tidak sedikit pula teman-teman ada air yang keluar dari mata kamu. Dan saya yakin kenapa bisa seperti itu karena air mata itu pertanda bahwa kasih dan sayang telah keluar dalam hati kamu dan sudah menyembuhkan kamu. Nah, itulah maaf kalau kamu sudah melakukan itu. Seperti apa yang saya katakan tadi, rasanya enak kan? Nah, supaya benar-benar plong, lakukan setiap hari. Berdoa seperti yang saya ajarkan tadi. Berdoalah kepada Allah setiap hari untuk orang itu dan mintalah pengampunan untuk dia. Nah, setiap saat ketika kamu sudah berdoa dan orang yang menyakiti kamu percaya atau enggak, hati kamu pasti akan plong. Ingat, kamu itu yang semula di hatimu ada amarah, ada jengkel di hatimu, jangan dilawan dengan api. Karena untuk bisa memadamkan api itu, kamu tidak bisa melawannya dengan api, tapi lawanlah dengan air. Benci, dendam, jangan dilawan dengan benci. Lawan dengan cinta kasih. Itu yang bisa diredakan dan bisa meredakan benci. Nah, sekarang kamu sudah jauh lebih baik. Itulah kekuatan cinta kasih dan itulah hukum. Salah satu hukum Allah yang paling dasar, yaitu satu kata maaf. Nah, hati kamu sekarang pasti sudah merasa luar biasa setelah mendoakan orang yang pernah menyakiti kamu. Nah, saya belum mengajarkan yang kedua, yaitu kata terima kasih. Teman-teman, kata terima kasih ini juga sama dahsyatnya. Kita masuk kata kedua, yaitu terima kasih. Nah, tapi mungkin akan saya bahas di video berikutnya ya. Nah, coba teman-teman amalkan dulu yang ini, yaitu satu kata dulu, yaitu maafkan. Dengan hati teman-teman memaafkan orang lain yang bahkan teman-teman pernah disakiti, hati teman-teman sedikit demi sedikit akan terasa lapang. Dan ketika hati teman-teman lapang,
dan rasa perasaan negatif hilang, mengganti menjadi positif, teman-teman akan sangat mudah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan memiliki mood yang baik, dan kehidupan teman-teman pasti akan berubah. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Teman-teman, jika teman-teman suka, teman-teman bisa like dan subscribe channel saya dan share kepada teman-teman yang lain. Dan jika tidak suka, tinggal tekan dislike. Dan jika ingin bertanya, silahkan di komen atau di Instagram saya lewat direct message. Baiklah, terima kasih atas teman-teman semua. Akan saya tunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walk that extra mile.